Sampai detik ini Nikita Mirzani itu tidak bisa dikatakan Dari kasus jaksa ini kita belajar bahwa sekolah tinggi juga berilmu tinggi belum tentu punya attitude yang baik, ya kan? Kenapa nih kita begitu lantam? Ya dari situ dia bekerja, dari situ dia memberikan nafkah buat anaknya. Kenapa dia begitu lantam? Dia lantam pada jalurnya. Kenapa dia begitu garang? Karena dia merasa dia melindungi dirinya itu dengan dirinya sendiri. Itulah cara dia melindungi dirinya sendiri. Karena apa? Dia nggak punya suami, Cong. Dia nggak punya emak bapak lagi. Itulah wujud dia melindungi dirinya. Hukum di Indonesia itu dari 1000 perkara atau kasus hukum di Indonesia itu kemungkinan hanya 3 atau 5 lah dari 1000 ya yang tegak lurus. Semuanya tergantung kepentingan dan sakit hati. Kepentingannya, manfaatnya apa? Itu dijalankan. Sakit hatinya seperti apa? Bisa dimasukkan, nggak masuk pun dimasukkan. Itulah tentang hukum ya. Sedikit aja. Itu setahu saya, nggak tahu benar atau tidaknya itu masyarakat lah yang menilai. Yang di sini udah jelas-jelas Nikita Mirzani itu dikriminalisasi sama ketiga biawak-biawak itu, biawak rawa, biawak paret itu, biawak cungkring, biawak tua, ya kan, biawak gatal. Itulah. Jadi mau apalagi mau bagaimana lagi dibilang? Kalau diganti hakim, jaksanya mungkin kemungkinan ada titik terangnya dan ada penyelesaiannya. Emang nih kita itu bandar narkoba? Enggak kan? Emang nih kita itu melukai orang? Membunuh orang? Enggak kan? Setahu aku undang-undang perbuatan tidak menyenangkan itu sudah dihapuskan loh. Jadi kita mau membuli orang juga, setahu aku ya. Setahu aku, nggak tahu ya. Udah undang-undang perbuatan tidak menyenangkan kecuali dia mukul atau dia ada terluka, itu kan jatuhnya melukai, terluka berdarah ya kan. Tapi di sini ini kasus akan begini terus. Apa nggak malu kasus ini? Hanya kasus tempe begini nanti mendapatkan atensi presiden, kan malu nggak sih? Malu nggak sih para penegak hukum? Terutama ada tuh cece-cece yang lewat, dia sambil masak bilang ini sepaket, dari jauh-jauh hari juga semua orang udah tahu itu sepaket. Mana mungkin kalau diganti, kenapa disidangkan? Karena sudah lengkap P21 ke pengadilan ya kan, ke jaksa, maka disidangkan, udah dapat antriannya untuk disidangkan, udah disidangkan. Sidangnya ricu terus gini, ya solusinya aturannya diganti dong hakimnya sama jaksanya. Kalau pihak kepolisian kan sudah menyerahkan itu ke jaksa, pihak kepolisian sudah selesai sampai di situ, kan nggak mungkin dikembalikan setelah sudah disidang, dibalikkan lagi nih ke kantor polisi. Nggak mungkin lah sayang, nggak mungkin. Jadi kayak gitu. Di pengadilan ini aku lihat hanya tentang kepentingan dan sakit hati aja. Hanya tentang kepentingan. Itu jaksa itu kerjanya ngapain? Mendingan jaksa itu kayak aku, kerjanya cuap-cuap, ngomel-ngomel, main TikTok, atau enggak jadi model catwalk, daripada dia jadi jaksa di situ pegang-pegang HP, memvideo-videokan. Padahal ketika mau jadi jaksa diajarkan attitude yang baik loh. Kalau rakyat biasa mah bebas. Makanya jangan jadi orang yang terlalu berpendidikan, taunya attitude-nya nggak ada.